Oke, selamat sore semuanya. Selamat bergabung di webinar Talk Digital di sore ini. Jadi, seperti biasa, Talk Digital secara reguler mengadakan webinar yang topiknya macam-macam. Cuman untuk webinar kali ini, kita akan sedikit membahas soal topik yang mungkin agak lain ya dengan topik-topik webinar biasanya. Jadi, topiknya kali ini adalah inspirasi. Gitu. Inspirasi tentang apa? Inspirasi tentang gimana sih caranya kita menjalankan sebuah organisasi non-profit, organisasi sosial, dan gimana sih sebenarnya digital marketing itu bisa memainkan peranan di dalam pertumbuhan sebagai pertumbuhan organisasi non-profit tersebut. Gitu. Jadi seperti yang rekan teman-teman semuanya udah tahu ya, gitu. Kita akan bahas gimana soal tren-tren yang terjadi di organisasi non-profit, gimana sih caranya kita ngebangun sebuah organisasi non-profit, dan juga kita akan bahas sedikit soal gimana pandemi gitu COVID-19 ini mempengaruhi aktivitas operasional organisasi non-profit ini. Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber spesial gitu. Ada dua orang di sini, nanti saya perkenalkan ya. Gitu. Ada Ibu Airin Evrin, beliau adalah co-founder dan CEO dari Bandung Philharmonic, dan ada Bapak Ridwan Hilmi, direktur dari Insan Bumi Mandiri. Nah, buat saya pribadi, ini dua orang yang sangat inspiratif. Saya selalu senang kalau ngobrol sama mereka berdua gitu, karena kayaknya banyak dari kita ya, termasuk saya, yang pengen menjalankan sebuah gerakan sosial, tapi kadang-kadang suka ketemu sama constraint realita hidup gitu. Jadi gimana caranya ngejalanin gerakan sosial kalau misalnya nggak didukung dengan cash flow atau pendanaan yang bagus gitu. Nah, hal yang paling menarik dari kedua narasumber kita ini adalah mereka berdua memutuskan untuk membangun sebuah organisasi yang 100% non-profit, sama-sama berdiri dari tahun 2016 gitu. Bidangnya sangat beda gitu, tapi masing-masing itu sudah mencapai milestone, sudah mencapai goal-goal yang luar biasa gitu. Jadi nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dengan mereka. Jadi Airin ini dari Bandung Philharmonic, sebuah organisasi yang rasanya mungkin teman-teman pernah dengar ya gitu. Bandung Philharmonic ini sering sekali mengadakan konser-konser, musik-musik klasik dan sebagainya di Bandung. Insan Bumi Mandiri, Kang Ridwan, ini adalah salah satu lembaga crowdfunding yang growth-nya lagi luar biasa kenceng kalau di Indonesia. Gitu. Jadi Kang Ridwan dan timnya di Insan Bumi Mandiri ini melakukan pengumpulan dana untuk kampanye-kampanye yang sifatnya macam-macam gitu. Ada edukasi, ada kesehatan, dan sebagainya. Jadi saya undang Kang Ridwan dengan Airin untuk masuk. Hai, selamat sore semuanya. Selamat sore. Apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih loh udah ngundang. Sama-sama. Thank you loh udah datang. Gimana? Lagi pada karantina di mana nih? di rumah. Oke, jadi saya di Bogor. Di Bogor. Iya, jadi buat Kang Ridwan sama Airin ya, gitu. Seperti yang tadi aku udah sempat share gitu. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai selama mungkin 1 jam, 1,5 jam ke depan. Dan kita akan bahas soal banyak sekali hal gitu. Jadi biasanya ini sebenarnya kalau acaranya Talk Digital ngebahasnya hal-hal sifatnya teknikal gitu. Jadi iklan lah, analytics lah, email dan sebagainya. Cuman kali ini kita nggak akan nyentuh komponen teknikalnya gitu. Cuman nanti pas kita ngobrol-ngobrol, nanti kita sama-sama akan nyentuh gimana sih digital marketing itu bisa memainkan peranan gitu. Jadi buat seluruh peserta, kalau misalnya memang sebelum pendaftaran ini, semua peserta diminta untuk mengisi sebuah kuesioner ya. Terus salah satu pertanyaannya adalah
tertarik nggak gitu bikin sebuah organisasi yang punya visi atau misi sosial gede? Itu lebih dari 90% jawabnya iya gitu. Terus satu pertanyaan yang diajukan lagi adalah, penting nggak sih ada visi sosial di dalam sebuah perusahaan? 100% jawabannya iya. Jadi buat semua peserta yang udah bergabung sama kita sore ini, mudah-mudahan bisa dapat insight. Buat semua peserta juga kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin diajukan, ini ada kolom questions ya, nanti dari organizer akan ngasih tahu gimana proses pertanyaannya dan sebagainya. Mungkin biar enak, nanti kalau misalnya kita lagi ngebahas satu topik sama narasumber kita, terus ada pertanyaan yang relevan, nanti saya langsung ajukan ke narasumber. Oke? Ya, jadi selamat menikmati sesi ini. Oke, Kang Ridwan, Airin, again thank you ya udah bergabung dalam sesi ini. Jadi mungkin di awal kita bahas cerita sedikit dong gitu soal masing-masing organisasi gitu, background-nya, baik Bandung Philharmonic maupun Insan Bumi Mandiri. Mungkin mulai dari Airin dulu ya gitu. Bandung Philharmonic itu apa sih gitu? Boleh. Terima kasih sebelumnya pada Arvinda dan teman-teman Skytree untuk organisasi daripada webinar ini. Bandung Philharmonic ini adalah sebuah yayasan NGO NPO yang bergerak di bidang sektor seni pertunjukan, performing arts, dan juga di pendidikan musik. Didirikan oleh saya dan beberapa rekan saya waktu tahun 2016 kita launching, dan kita itu mengadakan beberapa seri konser di seputar Bandung. Yang pertama, kita ada seri konser yang gala, which is Symphony Orchestra. Simfoni orkestra profesional pertama di Kota Bandung. Terdiri dari sekitar 60-70 pemain musik. Kalau yang belum familiar dengan orkestra itu ada biola, ada trompet, lengkap, ada penyanyi, ada cello, macam-macam. Nah, keunikan dari Bandung Philharmonic ini adalah bahwa it's an international orchestra. Jadi kita ada pemain dari, kalau di Indonesia itu ada dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya. Lalu dari region kita, Southeast Asia, ada dari Singapura, ada dari Thailand juga. Dan ada juga beberapa pendatang tamu dari Amerika, dari kalau yang dari Eropanya itu Spain, Netherlands, and Italy. Jadi cukup mencakup banyak negara. Lalu kita juga ada seri konser untuk anak-anak, yaitu untuk usia sekitar 10 tahun ke bawah lah, yang memperkenalkan musik kepada anak-anak lewat format drama musikal. Jadi all kinds of shows dan pertunjukan yang kita adakan untuk memperkenalkan biar anak-anak kalian, anak-anak kita semua itu tertarik pada musik. Lalu kita juga ada program edukasi musiknya itu, sebenarnya ada berbagai jenjang edukasinya. Ada yang dari untuk masyarakat yang sangat rentan, jadi ada anak-anak panti asuhan itu ada di Bandung, ada di Lembang, terus ada di Subang, dan juga yang satu also international itu anak-anak pengungsi. Jadi refugees, refugee-nya di Bogor, refugee center-nya. Lalu kita juga menyediakan edukasi musik untuk yang di level paling advanced, yaitu di professional development daripada pemusik di Indonesia. Jadi kita itu mendatangkan beberapa master-master, guru-guru dari seputar dunia yang bekerja sama, mereka melatih untuk mengupgrade kemampuan bermusik pemusik Indonesia. Ya, seputar itulah kegiatan Bandung Philharmonic. Oke, thank you Airin. Nambahin opini pribadi ya, saya sendiri pernah beberapa kali hadir di acara Bandung Phil. Namanya emang Bandung, tapi wow gitu. Nama Bandung tuh kayak mengecilkan gitu kemampuan dari Bandung Phil gitu. Karena buat saya luar biasa ya Bandung punya orkestra yang segini kerennya gitu. Thank you ya Airin ya. Kalau Insan Bumi Mandiri, Kang Ridwan gitu, gimana tuh ceritanya pertama kali berdiri Kang? Oke, halo, thank you Mas udah dan share di sini. Jadi buat yang belum tahu, Insan Bumi Mandiri ini tadi sekilas disampaikan sama Mas Arvin ya. Jadi platform crowdfunding juga NGO gitu ya, yang memang fokus kita itu untuk membangun wilayah-wilayah terpencil pedalaman di Indonesia.
concern yang paling banyak sih sekarang di NTT, wilayah NTT, terus ada juga di wilayah-wilayah lain, Sumatera Selatan, terus ada Papua, Sulawesi, Kalimantan. Awal mulanya Insan Bumi Mandiri ini sebetulnya dulu keprihatinan saya. Jadi sekitar akhir 2015-an saya ada assessment ke NTT. Jadi melihat kondisi NTT waktu itu ke salah satu pulau di NTT, melihat keadaan di sana tuh sangat jauh-jauh signifikan dengan keadaan yang di Jawa gitu, apalagi di Bandung, apalagi di Jakarta. Karena transportasi tidak ada, listrik tidak ada, sanitasi air juga tidak ada. Dari sana, ya pas balik ke Bandung tuh merasa ada sesuatu yang mengganjal gitu. Karena memang di saat itu juga NGO yang concern untuk bantu di Indonesia Timur itu relatif tidak ada ya, termasuk NGO, karena memang ya tadi akses yang sulit buat ke Indonesia Timurnya itu. Nah dari sana saya dan teman mendirikan Yayasan Insan Bumi Mandiri. Pertama sih kita menggalang dana di platform online yang ada ya, waktu itu kitabisa.com yang paling populer. Jadi program-program kebutuhan yang memang saya lihat di sana sangat mengkhawatirkan, seperti sarana transportasi kapal motor gitu ya, terus air, ruang sekolah, kita coba fundraising di kitabisa.com, dan ternyata banyak yang mau bantu gitu dari program-program yang di-share itu. Akhirnya seiring berjalannya waktu kita buat platform crowdfunding sendiri namanya insanbumimandiri.org. Dari sana dari satu wilayah yang dibantu tadi di Kabupaten Alor, akhirnya kita replikasi ke wilayah-wilayah yang lain di sekitaran NTT sampai akhirnya kita fokus untuk wilayah Indonesia, wilayah terpencil pedalaman Indonesia. Itu sih Mas secara umumnya, ya akhirnya sampai sekarang. Oke, thank you Kang Ridwan sharingnya. Gitu. Yang buat saya selalu luar biasa ya kalau ngobrol dengan Kang Ridwan dan teman-teman dari IBM itu adalah betapa beraninya IBM berani berhadapan dengan ketidaknyamanan menyalurkan bantuan itu ke NTT jauh-jauh. Gitu. Sementara kan sebenarnya kasarnya kalau kita mau menggalang dana kan nggak usah jauh-jauh sebenarnya penyalurannya gitu. Tapi Kang Ridwan ini benar-benar memiliki dedikasi dan komitmen yang luar biasa tinggi gitu untuk membangun satu daerah yang memang mungkin kurang dapat perhatian ya Kang Ridwan ya gitu, baik dari crowdfunding lain, dari lembaga-lembaga lain, dan jadi luar biasa. Satu hal yang sebenarnya selalu menarik ya kalau ngobrol dengan teman-teman yang berasal dari non-profit itu adalah why. Kenapa mau capek-capek bikin organisasi kayak gini? Maksudnya kalau Airin mungkin memang passionnya di musik gitu, Kang Ridwan mungkin kalau nggak salah background-nya kan memang di non-social ya. Cuma dengan pilihan-pilihan yang rasanya Kang Ridwan dan Airin punya, itu kan sebenarnya dengan mudah bisa memilih untuk berbisnis ya rasanya. Tapi kenapa yang dipilih bangun sebuah organisasi dari nol, yang tujuannya non-profit gitu, capek-capek dikembangin sampai segede sekarang gitu. Mau dari siapa dulu nih? Airin dulu sharing. Boleh. Jadi waktu kan Bandung Philharmonic launching 2016. Nah, sebelumnya itu beberapa tahun sebelumnya saya tergabung dalam sebuah grup band lah kalau di ranah pop. Jadi sebuah grup yang terdiri dari piano, saya main piano, lalu cello dan pemain biola, namanya Cascade Trio. Nah, kita itu keliling Indonesia memberikan konser-konser. Dan juga kita sering mewakili Indonesia ke beberapa festival di luar negeri, di Spanyol dan di Amerika. Dari saya keliling Indonesia itu, saya bertemu dengan banyak teman-teman pemusik yang kurang lebih masih seusia saya. Waktu itu saya usia 27-an. Jadi akhir tahun 20-an, tapi mereka banyak nggak punya pekerjaan. Waktu itu aja mereka nggak punya pekerjaan, karena wadah orkestra itu sangat sedikit di Indonesia. Mungkin bisa dihitung hanya dengan jari tangan saya.
Jadi mereka yang berlatih sekian tahun punya expertise khusus dalam musik itu nggak bisa menyalurkannya dengan baik dan nggak bisa menyalurkannya dengan mendapatkan income yang cukup. Nah, itu sih salah satu dari why kenapa saya pengen bikin orkestra dan kenapa orkestra itu harus berbayar, harus menjadi profesi buat para pemusik kita. Karena kalau nggak dibayar, mereka nggak akan pernah bisa catch up secara skill dan secara expertise kepada tingkat dunia saat ini, saat itu, gitu. Itu salah satu why yang besar juga. Untuk program musik edukasi yang kita launching di panti asuhan itu, dari pengalaman saya pribadi, seperti yang tadi kata Arvinda, passion saya memang di musik. Jadi ketika saya mengalami banyak hal yang tantangan lah dalam hidup, musik itu bisa menjadi salah satu cara yang sehat untuk mengatasi tantangan itu dan memberikan kekuatan mental, emosional. Jadi saya sangat percaya bahwa musik itu sesuatu yang perlu dipelajari semua anak, bukan cuma anak-anak yang punya akses kepada les-lesan atau sekolah musik aja, karena misalnya keluarganya lebih mampu. Jadi maka dari itu kita juga mengedepankan edukasi musik. Oke. Kalau nggak salah juga sebenarnya program-program edukasinya juga rencananya pengen gede ya. Gitu apa maksudnya ada skop sangat besar nasional yang pengen dikejar ya akhirnya. Oke, Ya, thank jadi you. target kita, go ahead. Sorry. No, go ahead. Silakan. Target kita sih sebelum pandemi ini mulai kemarin dalam 10 tahun kita pengen bisa ada 100 komunitas ensemble di seputar Bandung dulu, then we'll see what happens. Oke, thank you. Kalau Kang Ridwan nih, kenapa capek-capek bangun Insan Bumi Mandiri dan capek-capek distribusi ke NTT, Kang? Sama ya, kita mulai kalau NGO-nya itu 2016-an. Sebelum membangun Insan Bumi Mandiri ini, saya juga di NGO juga ya, NGO yang cukup besar lah, skala nasional waktu itu. Jadi yang menarik itu ketika saya dulu pegang program CSR. Jadi kalau kita mau mengakses implementasi program lah katanya program Indonesia Timur itu relatif nggak ada yang bisa handle gitu Mas. Misalkan kayak ini ada program mobil sehat dari salah satu perusahaan besar di Jakarta, bisa nggak implementasi di katakanlah NTB lah, belum sampai NTT ya, NTB bisa nggak? Rata-rata tuh kami kesulitan dengan SDM-nya gitu, sulit orang buat akses program yang memang begitu banyak SOP, juknis dan juklaknya gitu ya, untuk diimplementasikan di sana. Tadi kebetulan pas di akhir tahun 2015 itu memang saya ada assessment, jadi ada salah satu project di NTT yang sudah 1 tahun tidak ada laporannya, terus tolong dong liatin program kita di sana. Itu tuh bener-bener jalan nggak sih? Sekolahnya itu bener-bener dibangun nggak? Tolong liatin. Dan yang turun ke lapangan itu waktu itu emang saya gitu. Jadi pas awal-awal sebelum datang ke NTT itu nggak ada yang sama sekali lah NTT itu kayak gimana. Jadi ngebayangin itu, oh nanti kalau kotanya minimal ada kota gitu ya, bisa kita kemana-mana, nginep bisa di mana dan sebagainya. Gitu. Jadi saya modal googling, oh dari sini ke sini, ke pulau ini, ke pulau ini. Oke, beli tiket, berangkat, terbang ke sana. Sampai di bandara sana, terus nanyain kalau saya mau ke pulau ini kemana ya? Yang menariknya itu masyarakat di sana itu nggak tahu itu pulau di mana gitu. Nggak tahu pulau itu di mana, sampai harus mengkonfirmasi ke beberapa orang, ini pulau ini di mana, terus malah balik nanya ke saya, ini nanti pelabuhannya pelabuhan ini atau pelabuhan ini? Ya, saya tuh kan nanya gitu, nggak tahu di sini. Sampai namanya wilayah, terus akhirnya saya diantar lah sama tukang ojek ke pelabuhan, dan tukang ojek itu nggak tahu ya pulau itu di mana. Jadi sepanjang jalan sampai di pasar itu ditanya-tanya ke pinggir yang jualan, kalau pulau ini di mana, pulau ini di mana. Oh, sampai saya di drop ke pelabuhan, dititipkan ke kapal, terus
sangat-sangat surprise gitu ya waktu itu pertama kali ke Pulau Kura 2,5 jam dari pelabuhan yang diantar tadi naik perahu kayu ya, naik perahu kayu itu diantar. Jadi sangat-sangat di luar bayangan gitu. Pulau itu benar-benar nggak ada kendaraan sama sekali gitu ya. Emang semua orang itu jalan kaki di pulau itu. Terus tapi penduduknya banyak. Terus ya tadi 400 orang cuma ada satu sumur dan sumurnya itu dengan debit air yang sangat kecil gitu. Saya ketemu guru namanya Pak Kadir. Jadi kita ngobrol banyak di sana gitu, kondisi di sana. Jadi semacam ada apa ya, miris gitu ngelihat kondisi di situ. Terus kalau memperhitungkan apa probabilitas orang yang datang dari kota ke sana itu mungkin 1 berbanding sekian sekian sekian. Makanya pas pulang dari sana itu kalau ditanya kenapa sih bangun IBM ya kalau pas waktu itu ya. Jadi kalau enggak saya ya kemungkinan orang membantu yang lain itu sepersekiannya gitu Mas. Jadi merasa ada tanggung jawab di situ yang pada akhirnya oke, saya cicil deh. Jadi pas selesai dari sana memang kebutuhan yang paling darurat itu akses transportasi ya. Jadi saya nulis hasil report, terus ya ke channel-channel yang bisa saya masukin ini ada yang sangat membutuhkan loh di wilayah ini gitu ya sampai ke teman-teman terus yang pada akhirnya ketemu ya tadi kitabisa.com coba diupload dan alhamdulillah relatif kurang dari setahun tuh bisa menyalurkan dana ke sana dan dari sana tuh mulai ada kepuasan sendiri gitu Mas bisa bisa orang yang pernah ketemu di sana tahu kondisi di sana terus bisa ngasih bantuan yang mereka butuhkan gitu. Pada akhirnya kita concern aja jadi satu NGO yang memang fokus untuk ngebantu yang aksesnya sulit gitu wilayah. Kalau mungkin kalau orang lain itu nggak ke sana kita ke sana. Gitu sih Mas. Kenapa akhirnya IBM juga eksis. Ya, ya, oke. Thank you, Kang Ridwan. Jadi, memang calling itu nggak main-main ya rasanya ya, gitu. Entah bagaimana kan biasanya kita ada titik tertentu di mana kita menemukan panggilan dan kita ya terus bergerak gitu ke arah si panggilan tersebut ya, gitu. Baik dalam kapasitas, dalam vehicle, profit maupun non-profit gitu. Yang menarik sebenarnya kan, kalau kita nyebut nama Insan Bumi Mandiri atau Bandung Philharmonic, yang kelihatannya kan yang bagus-bagusnya aja ya gitu. Bandung Philharmonic udah secara reguler mengadakan konser dan sebagainya. IBM lagi on the rise, lagi luar biasa on the rise gitu. Tapi itu kan sekarang di 2020 gitu. Sementara didirikannya kan 2016 gitu. Kang Ridwan sama Airin bisa nggak sih cerita tantangan-tantangan gitu, nangis darahnya nih gitu yang dialamin selama membangun masing-masing organisasi gitu. Jadi biar semuanya kebayang tuh. Silakan. Siapa dulu? Kan dari tadi saya udah Oh. 2 kali duluan, jadi mungkin sekarang Kang Ridwan dulu. Jadi sebetulnya kalau Insan Bumi Mandiri menjadi NGO itu di luar perencanaan ya. Ketika memutuskan membuat Insan Bumi Mandiri itu awalnya kita itu ini konsultan Mas dulu. Konsultan karena saya dulu backgroundnya memang di Komdev, Community Development yang relate dengan proyek-proyek CSR, perusahaan gitu ya. Jadi Insan Bumi pun namanya kan kalau buat sulit diingat gitu ya kalau untuk lembaga crowdfunding karena memang dulu awalnya itu kita proyeksinya mau ke CSR cuma berjalan lebih kurang 6 bulan melihat pasar juga mungkin karena secara portofolio lembaga baru juga ya meskipun secara kapasitas orang saya ada sama rekan itu cukup banyak portofolio untuk mengerjakan proyek CSR tapi melihat lembaganya baru belum punya portofolio, jadi nggak begitu nice lah gitu implementasi di awal-awal itu.
sampai akhirnya ya berpikir kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu ya, apa yang bisa dilakukan. Jadi, termasuk tantangan terbesar itu di saat segmen pasarnya yang memang belum menemui yang fit gitu ya. Masing-masing kita itu ya ditawari dengan posisi yang lebih pasti gitu ya. Rekan saya ditawarin jadi salah satu direktur di salah satu lembaga non profit juga. Saya ditawarin menjadi project manager di salah satu BUMD juga gitu. Itu keputusan yang harus diambil saat itu gitu. Ini saya selesai di sini atau saya lanjutkan gitu sedikit demi sedikit. Tapi ya as time goes by, modal kita tuh ya tadi sih spirit yang tadi ini teman-teman kita di NTT ini butuh bantuan, kira-kira saya bisa melakukan apa gitu, sampai akhirnya pertama kan kita memang ngasih proposal yang kita kenal ya, ini ada program bagus gitu ya, bisa jadi kan peluang proyek CSR juga, ternyata nggak ada yang nyangkut juga gitu. Sampai akhirnya nemu platform crowdfunding, oke, kita cobalah dari sini. Jadi satu program nggak berhasil, 2 program nggak berhasil, sampai ada salah satu program yang viral. Mungkin kalau pernah lihat perahu guru ya, yang ada guru berenang di laut, megang tas sambil berenang begini. Itu salah satu program kita yang cukup viral, perahu untuk guru. Dan itu juga jadi salah satu titik balik gitu. Saat tadi segmen CSR nggak ada gitu, terus kita akhirnya nyoba-nyoba buat oke, kita campaign-in aja lah di platform crowdfunding yang ada. Terus di campaign yang kesekian itu kita dapat campaign yang viral, jadi kebutuhan dananya itu sampai berlebih lah dari sana. Programnya itu bisa langsung penyaluran. Nah dari sana kita ngebaca, oh ternyata ada ya peluang begini gitu ya. Yang program itu ternyata tidak harus B2B ke perusahaan atau ya tapi ini ada satu metode yang baru namanya crowdfunding. Terus kita share program di sana, orang-orang melihat, orang-orang mau bantu, mereka bantu, terus kita sebagai penyalurnya. Dari sana menemukan polanya, akhirnya ya mulailah Insan Bumi Mandiri ini menjadi feeder campaign untuk wilayah-wilayah yang memang kita jangkau tadi di NTT. Gitu sih Mas, sampai akhirnya ketemu pola menjadi IBM sebagai NGO crowdfunding. Kalau crowdfundingnya itu sejak kapan ya, Kang? Apa dari awal atau? Enggak, jadi mungkin bulan ke-8 ke-9 lah, kan tadi 6 bulan ini kita jadi konsultan CSR. Dari bulan ke-7 ke-8-nya kita nyobain posting-posting di platform crowdfunding, sampai ada satu campaign kita yang viral, akhirnya kita menduplikasi pola itu gitu. Oke. Ini selalu jadi pertanyaan menarik ya, gitu. Pendanaan di non-profit itu seperti apa? Kan ada yang memang dari donasi, cuman donasi kan banyaknya jenisnya, ada yang grant lah, ada yang crowdfunding. Mungkin nanti kita balik lagi ke bahasan itu ya. Kalau dari Airin nih, susah payahnya perjuangannya bangun Bandung Phil tuh, bisa di-share nggak? Hai Airin. Ya, am I on? Is it? Ada nggak? Ya. Udah. Testing 1, 2, 3. You're on. Oke. Ini sharing tentang beberapa kesusahan kita. Jadi aku ingat waktu kita launching itu Januari 2016, dana yang dibutuhkan 300 juta. 2 bulan sebelum Januari 2016, 0 dana yang terkumpul. 2 bulan sebelum proyeknya harus jalan. Nah, itu depresinya kayaknya mungkin mirip-mirip sekarang, mungkin. Dan kayaknya ini, this is crazy, this is impossible. Nah, cuman yang saya ingat itu ada satu titik di mana kayak jalan di dalam kegelapan gitu, dan kayak jalan seorang diri.
karena saya fans Tolkien, jadi saya suka cerita ke teman-temannya tuh kalau nonton The Hobbit itu kayak waktu si Frodo Baggins, Bilbo waktu si Bilbo Bagginsnya harus masuk ke gunung dan teman-temannya ninggalin dia di ujung lubangnya, dia harus masuk sendiri dan naganya di dalam gunungnya. Dia nggak tahu setiap langkah ke depan akan jeblos ke naganya atau enggak. Nah, jadi kayaknya tuh situasi mental di dalam diri sendiri itu udah kayak gitu, dan seolah-olah cuma bisa maju selangkah demi selangkah, nggak tahu langkah ke depan akan jeblos atau enggak, tapi mau nggak mau memaksakan diri untuk maju. Nah, sampai di satu titik itu berpikir ini masih tetap bisa langkah lagi ke depan atau mendingan balik ke belakang. Nah, mirip sih kayak situasi di dalam gunung, ke belakang udah kagok, sama-sama jeblos. Jadi mendingan ya udah tetap maju ke depan. Jadi karena itu sebenarnya jadi oke, terus selangkah demi selangkah. Nah, konser pertama Januari 2016 itu gedung Depokan Seni Mayang Sunda, kalau di Bandung itu tahu di Jalan Peta ya. Itu tuh atapnya bocor tanpa mengecilkan Dinas Kebudayaan Bandung yang saya sangat berterima kasih karena kita partner, tapi atapnya bocor waktu itu. Dan jadi bayangin aja konser pertama pemusik tapi atasnya tuh netes-netes ke alat-alat musik yang ada. Nah, contohnya tuh kayak gitu. Jadi mungkin ya NTT ada kesalahannya, tapi di Bandung sendiri juga infrastruktur untuk kesenian tuh cukup ikan. Nah, itu salah satu contoh yang harus dihadapi waktu itu. Saya mau kasih satu lagi contoh karena saya seorang wanita dan saya juga cukup advokat di dalam dunia kesetaraan gender. Nah, karena kita banyak kerjasama dengan beberapa dinas dan unnamed, aku nggak akan bilang, cuman saya banyak mengalami juga ketika saya membawa anggota tim saya yang wanita masuk ke dalam kantor pemerintahan yang kebanyakannya pria, itu luar biasa dibulinya. Jadi padahal ini it's a government office, ya kan? Tapi kayak dipanggil, oh Mbak habis kemana aja, habis dari mana aja, ini pasar atau kantor pemerintahan yang mewakili kebudayaan gitu loh. Jadi hal-hal yang kayak gitu pun harus kita hadapi seperti itu. Ya, oke. Thank you sharingnya, very interesting. Satu topik kan yang sebenarnya satu isu yang mungkin sensitif ya gitu, cuman rasanya biasanya menarik untuk dibahas itu adalah funding gitu. Jadi ini sebenarnya banyak pertanyaan gitu yang masuk gitu. Coba saya mungkin akan masuk ke area itu ya gitu. Jadi sebenarnya intinya gimana sih gitu? Kita menyeimbangkan kebutuhan operasional lah sehari-hari gitu dengan keterbatasan produk atau layanan yang dijual gitu. Salah satu solusinya kan jelas adalah donasi gitu. Cuman gimana sih caranya donasi itu bekerja gitu? Ada yang namanya grant, ada yang namanya crowdfunding dan lain sebagainya gitu. Dan apakah ini pertanyaan sensitif? Apakah itu cukup gitu? Baik untuk misalnya menghidupi seluruh anggota timnya maupun untuk menjalankan roda operasi gitu. Karena kan kalau misalnya di bisnis, kalau organisasi bisnis kan clear ya gitu, harus apa yang jadi underlying bisnis prosesnya adalah si cash flow gitu. Kalau misalnya ada apa-apa ya kita mesti fokus ke peningkatan sales gitu atau cost yang diturunin. Sementara kalau di NGO kan nggak bisa sedingin itu. Gitu. Mungkin bisa share pendapatnya masing-masing. Bebas, mau Kang Ridwan boleh, mau Airin duluan boleh. Kang Ridwan dulu. Kang Ridwan. Operasional ya Mas ya. Donation. Jadi karena tadi ya Insan Bumi Mandiri ini memang platform crowdfunding. Jadi operasional lembaganya memang dari operasional donasi-donasi yang ditawarkan gitu. Dari campaign-campaign yang campaign-campaign yang terdanai. Termasuk kenapa sih kan kalau perorangan gitu ya atau organisasi yang lain ini mungkin menganggap kalau NTT atau Indonesia Timur itu kan high cost banget ya Mas ya. Kok bisa gitu ini Insan Bumi Mandiri ngegarap yang dengan cost seperti itu gitu. Jadi salah satu strategi yang kita gulirkan memang semua
orang-orang lapangan itu orang lokal, Mas. Jadi misalkan ada program di Alor, PIC-nya memang orang sana, orang Alor gitu, atau di Lembata PIC-nya memang orang Lembata. Dan selain memang PIC kita orang lokal, program kita juga sangat banyak di satu wilayah itu gitu. Jadi untuk membiayai operational cost di satu titik itu tersubsidi dari banyak program. Jadi kita relatif efisien lah di operational cost di sana. Tinggal memang gimana caranya mendirect masyarakat lokal untuk mengikuti standar kita gitu. Itu sih tantangannya yang harus berulang-ulang disampaikan gitu. Kalau terutama bab pelaporan, bab standar dokumentasi, bab standar penyaluran itu sih. Jadi kalau secara cost-nya kita bisa lebih efisien. Oke, melibatkan masyarakat lokal di sini nih maksudnya dalam kapasitas sukarelawan atau dalam kapasitas profesional, Kang? Profesional sih kita. Jadi kalau tadi kan kita depend on program-program yang ada di sana gitu ya, Mas ya. Jadi ketika programnya banyak itu korelasi juga dengan SDM yang di sana gitu. Jadi kita sebut relawan dedicated lah gitu. Dia dapat juga gitu. Oke. Apakah misalnya ada Kang relawan yang memang 100% itu sukarelawan gitu. Jadi memang tidak dibayar gitu, tidak cuma pengen bantu aja. Di beberapa wilayah ada yang begitu. Cuman kan kita membangun koordinasi yang jangka panjang. Dan memang kalau jangka panjang kan memang harus deal-dealan di awalnya juga harus jelas gitu. Kenapa? Artinya gini, ketika memang sukarela kan kadang ketika kita meminta sesuatu atau minta tolong sesuatu itu kan ada kagok gitu, Mas, di sana gitu. Kalau ya. Tapi kalau memang kita berdasarkan kontrak, oke, nanti jadi PI-nya kita di wilayah ini hak dan kewajibannya gitu. Jadi itu lebih jangka panjang gitu buat lembaganya sendiri. Oke. Jadi memang dari awal strukturnya memang disusun untuk mengakomodir hal tersebut ya, Kang ya, gitu. Ya. Jadi dengan adanya tim operasional utama dan tim relawan dedicated tadi ya. Oke. Kalau di Bandungville gimana, Irin? Kalau kita itu awal-awalnya kan belum ada, maksudnya kalau konser itu kan event ya, jadi kembang kempis bentuknya. Ketika ada event, bulan itu perlu dana dan perlu tim segini. Tapi ketika nggak ada, menciut mungkin timnya 3-4 orang cukup di hari-hari biasa. Di hari-hari ketika akan ada event, bisa jadi 70-80 orang tim yang diperluinnya. Nah, jadi memang diatur dari waktu antar eventnya. Jadi misalnya antar eventnya per 4-5 bulan sekali. Jadi ada jangka beberapa bulan di mana ya memang harus mencari dananya di saat-saat seperti itu. Itu jadi waktu awal-awal memang terhitungnya part-time semua ya. Baru 2019 kemarin kita bisa ada full-time yang dibayarnya per bulanan. Jadi satu itu. Terus yang kedua sih, kalau is the donation apakah cukup atau enggak, harus cukup ya kalau kata saya, karena mau nggak mau melakukan yang baik, mau melakukan yang jahat, mau non-profit, mau bisnis, you need money. Jadi mau nggak mau harus dicukup-cukupin. Ada salah satu mentor saya bilang ke saya, dia kasih mantra lah di dalam kepala saya tuh, dreams must meet Excel. Jadi nggak tahu gimana caranya kamu punya mimpi segimana, itu harus ketemu hitungannya. Kalau nggak ketemu, forget it, doesn't work gitu. Iya. Excel di sini maksudnya Microsoft Excel kan? Iya. Ya maksudnya Excel dan hitungan-hitungannya. Iya, oke. Tapi yang menarik kan tadi baik Bandungville maupun IBM kan sama-sama dalam tataran tertentu menggunakan disebut volunteer 100% enggak ya gitu. Kalau di IBM kan dedicated relawan, kalau di Bandungville itu part time.
biasanya kan perbedaan antara tenaga-tenaga yang nggak full itu adalah mungkin ya gitu komitmen nih gitu. Kalau misalnya tenaga yang kerja full kan memang tugas kita ya gitu menanggung hidupnya dia dan sebagainya. Gimana sih caranya berhadapan dengan komitmen dari orang-orang yang memang tidak bekerja full gitu. Ini sekalian mengadres ada satu pertanyaan dari salah satu peserta gitu. Dari Irene dulu mungkin. Boleh. Jadi kalau misalnya kita itu untuk volunteer positions, kalau Bandung Philharmonic memang karena di awal kita pengen yang berbayar jadi nggak ada. Tapi aku baru ini bekerja sama dengan beberapa organisasi lain yang volunteer network base-nya tuh ribuan orang. Dan aku belajar dari mereka cara untuk retain volunteer dedication dan volunteer loyalty. Salah satunya itu mereka dari awal walaupun volunteer udah jelas kayak kerja juga. Jadi ini tuh volunteer 3 jam atau volunteer 3 hari atau volunteer 3 bulan gitu loh. Jadi 3 jam pun jelas jam berapa sampai jam berapa. Job desk selama mau hanya 3 jam itu pun jelas nanti gini. Jadi waktu yang mereka donasikan, kalau volunteer kan donasi waktu dan tenaga itu tetap dihargai seolah mereka tuh kerja walaupun dihargainya nggak dengan uang gitu. Oke. Kang Ridwan gimana Kang? Kalau di kita tadi ya karena ada relawan dedicated dan ada memang yang tadi relawan sukarela. Kalau relawan dedicated sih kita sudah menyiapkan kan tadi ada hak dan kewajibannya Mas. Jadi misalkan kebutuhan konten, kebutuhan penyaluran, kebutuhan yang lain-lain. Jadi selalu ada pekerjaan rutin gitu Mas kalau di NGO untuk relawan yang dedicated. Sementara untuk relawan yang tadi relawan yang non dedicated biasanya kita kebutuhannya juga ke penyaluran yang bisa jadi sekali gitu ya. Misalkan ada event tertentu nih ada yang mau bantu di wilayah Papua misalkan gitu. Nah, bisa kita kontak jadi kayak skemanya project aja gitu. Ini ada program yang harus diimplementasikan, ini biaya-biaya yang harus keluar, ini yang jadi biaya operasional dan lain sebagainya. Jadi relatif sesuai dengan peruntukannya sih Mas. Gitu. Oke. Saya tertarik sama tadi ya poin soal donasi tadi ya. Secara umum sebenarnya kalau kita ngomongin donor ya ada 2 cara ya yang relatif lazim dilakukan gitu. Tadi Kang Ridwan sempat mention soal CSR. CSR itu kan berarti penyaluran dana dari memang perusahaan besar. Cuman sekarang kan IBM lagi menjalankan crowdfunding. Ibaratnya donasinya mendadak basisnya retail gitu. Jadi mungkin Irene dan Kang Ridwan bisa share gitu plus minus dari penggalangan dana yang berbasiskan misalnya corporate CSR, dana yang memang alokasikan oleh baik individu maupun perusahaan-perusahaan tertentu atau pendanaan yang memang dibuka secara meluas ke masyarakat gitu karena jumlahnya pasti beda, tantangannya juga mungkin akan beda ya gitu. Mungkin dari Kang Ridwan dulu kan? Jadi tadi kita kan memang awalnya background-nya fundraising CSR. Jadi salah satu kelebihan CSR itu kan memang sekali closing project CSR itu kan dananya besar ya. Jadi sampai ratusan juta atau mungkin M gitu ya untuk implementasi program. Tapi ya butuh penataan yang cukup rumit dalam proses implementasinya. Standar-standarnya, reportnya, monetnya dan lain sebagainya. Tapi yang tak kalah penting juga buat akses dana CSR itu juga sama sulitnya. Gitu. Jadi bisa gede, tapi untuk closing satu proyek CSR itu bisa jadi misalkan dari approach awal itu bisa 3 bulan, 6 bulan atau bahkan sampai 1 tahun Mas gitu, untuk satu closing satu proyek CSR. Itu terus satu sisi memang ngelihat portofolio kita juga gitu. Ini ada project ini tapi pernah ngerjain project apa gitu. Lihat portofolionya itu sih. Jadi CSR kaitannya di sana. Terus kalau kita juga ya dengan tidak sengaja gitu ya akhirnya ketemu retail karena tadi punya lembaga yang tidak punya portofolio CSR,
usaha sana sini mentok gitu ya. Sampai di awal-awal Insan Bumi Mandiri itu sampai bagiin kenceleng, Mas. Jadi saking ini pola fundraising apa yang kira-kira works gitu ya untuk bagiin kenceleng, oh ternyata udah nggak zamannya gitu sekarang. Ini Kenceleng. serius kenceleng beneran kan? Nah, jadi kita beli kenceleng yang plastik itu 1000 pieces, Mas. 1000 pieces terus dibagiin ke sekolah buat program-program di NTT. Dan it doesn't work gitu. Pas waktu awal-awal itu. Terus ngebagiin proposal juga ke kemitraan, ternyata lama gitu. Sampai tadi akhirnya, jadi bikin proposal itu di Januari, closing pertama dan satu-satunya itu di bulan ke-6. Jadi kalau untuk ngandelin hidup dari sana, itu nggak bisa. Gitu. Kalau saat itu ya, makanya tadi nyari cara-cara lain, gimana caranya gitu, sampai akhirnya ketemu platform crowdfunding, terus terdanai, oh ternyata kalau retail itu akhirnya kita punya basis massa gitu di masyarakat itu. Apalagi kalau program kita itu memang khas gitu. Misalkan tadi Insan Bumi Mandiri itu relatif dengan program-program NTT. Akhirnya kita punya basis donatur lah, katakan begitu, basis donatur. Terus reputation programnya itu relatif terdanai gitu. Jadi misalkan di bulan ini terdanai berapa, terus kita mengeluarkan program-program yang lain di bulan selanjutnya, relatif donatur itu donasi itu terus ada gitu di retail ini. Jadi secara keberlangsungan lembaga sih lebih safe ketika kita main di retail daripada di CSR gitu. Oke, thank you. Kalau di Bandung Phil gimana, Erin? Kalau kita mungkin memang di awal dan sampai 2019 kemarin ya, kita sih tetap berbasis CSR atau beberapa donasi besar dari komitmen beberapa individu yang terlibat. Dan juga ada sebagian instansi yang dari foreign juga, dari luar negeri juga yang membantu. Nah, kalau crowdfunding justru kita baru mau mulai sebenarnya waktu awal tahun ini ya gitu. Jadi aku mungkin nggak bisa bicara soal perbandingan dari CSR dengan crowdfunding itu. Tapi kalau yang mungkin aku bisa sharing sedikit tentang CSR itu pada akhirnya sama banget sih kayak yang cerita Kang Ridwan itu. Kalau dari perusahaan yang publik memang susah sekali step-stepnya dan susah-susah gampang. Kalau misalnya kayak semua tuh di Indonesia tergantung channel who you know and who you're talking to at the moment kan. Cuman kita tuh selalu terbentur permasalahan etika sih. Soalnya kalau misalnya instansi publik, it's quite a big amount yang harus kasihin ke pegawai-pegawai negerinya. Jadi di kitanya sendiri kita sangat dilematis gitu. Jadi pada akhirnya kita itu menerima amal-amalnya itu dari yang private dan dari yang individu gitu. Itu sih. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin soal penyaluran ya gitu dan pertanggungjawaban, artinya kalau di Bandung Phil kan katakanlah misalnya sudah dapat dana besar, dananya sudah dialokasikan untuk program tertentu, kemudian bisa langsung dipertanggungjawabkan terus bisa diajukan untuk program selanjutnya ya, kurang lebih gitu. Cuman kalau di crowdfunding kan agak beda ya gitu. Artinya ini yang nyumbang kan masyarakat umum ya gitu. Mungkin ini ada satu pertanyaan dari peserta gitu yang menarik gitu. Gimana caranya kita bisa mempertanggungjawabkan donasi yang dikumpulkan lewat crowdfunding gitu? Karena kan prosesnya nggak mungkin ngirim laporan keuangan ke seluruh donatur ya. Gitu. Mungkin Kang Ridwan bisa atas. Jadi kalau untuk report memang progres ya, jadi kita ngupdate progres dari program yang dikampanyekan, misalkan campaign kesehatan ataupun campaign pembangunan ataupun campaign yang lain-lain. Kalau bukti keuangan otentiknya kita pakai ini Mas, audit publik, jadi secara lembaga diaudit, nanti bisa
setiap setahun sekali kita audit publik, dan alhamdulillah kalau Insan Bumi Mandiri dari 2016 sampai 2018 kita WTP, terus yang 2019-nya sekarang lagi on proses audit publik. Ya. Mungkin saya juga jadi bisa bukan programnya ya. Go ahead, Irene. Ya, itu audit publik itu benar banget. Terus kalau saya boleh tambahin, sebenarnya ada, kalau misalnya aku lihat di website yang bidang aku ya, orkestra di luar, mereka juga di websitenya tuh ada financial report mereka itu selalu available for anyone to download gitu. Jadi itu pun transparan. Iya. Ya. Jadi memang crowdfunding itu kuncinya adalah transparansi ya. There's no way kita bisa mungkin mempertanggungjawabkan kampanye dengan kampanye, dari kampanye ke kampanye lainnya karena jumlahnya banyak. Jadi yang ditampilkan itu adalah bagaimana pengelolaan keuangan secara keseluruhan itu dilakukan ya di seluruh organisasi ya. Oke. Donasi itu kan kalau di non-profit adalah sales ya, buat kalau di organisasi sosial profit. Dan sales itu kan jadi driver utama untuk semua organisasi profit gitu. Kalau kita ngomongin webinar startup dan lain sebagainya, satu hal yang sering diomongin kan adalah growth. Tapi kalau di startup kan growth-nya dimensinya nggak akan sebanyak non-profit. Growth diartikan sebagai peningkatan sales dan sebagainya. Nah, kalau di non-profit, growth itu didefinisikan sebagai apa sih? Apakah hanya sebatas donasi atau misalnya jumlah orang yang terkena impact positif dari keberadaan organisasi, atau dari jumlah relawan, atau sebenarnya apa sih gitu? Boleh Kang Ridwan? Nggak menutup kemungkinan nomor satu, bukan nomor satu, salah satunya adalah capaian donasi ya Mas ya. Itu juga kan yang paling yang paling mudah untuk dilihat dan dihitung gitu ya. Tapi yang nggak kalah penting juga tadi sih organisasinya gitu, pertumbuhan organisasinya, misalkan tim, bisnis proses di dalamnya, terus ya terutama perkembangan organisasinya dari perkembangan misalkan dari tidak punya tim, misalkan tim fundraising-nya misalkan yang asalnya itu belum tahu digital marketing, jadi punya digital marketing, terus melakukan digital marketing, terus dia punya digital marketing, punya alat ukur yang memang sangat efektif, jadi itu lebih ke bisnis proses internal juga kalah. Dan impact-nya juga gitu, impact-nya dari dana yang terkumpul itu jadi apa sih gitu, apa penyalurannya tepat sasaran nggak sih? Jadi memang banyak faktor yang diukur untuk menentukan growth di lembaga sosial. Ya, setuju. Jadi yang pertama, financial growth itu donasi yang didapatkan berapa. Terus biasanya ada juga impact, ukuran impact ya, berapa kepala, misalnya kalau edukasi musik berapa murid yang ada di dalam programnya. Terus kalau misalnya kalau training guru, berapa guru yang tertrainingkan pada semester itu. Terus karena kita Bandung Philharmonic juga adalah organisasi seni, ada namanya quality, artistic quality. Itu yang agak-agak how do you measure artistic quality? Gimana sih caranya? Nah, kalau misalnya ada beberapa tingkatan juga, kayak misalnya mendapat kritikan atau pujian dari lembaga-lembaga yang lebih kayak misalnya diulas di Kompas Seni Budaya, nah kayak gitu. Itu untuk sebuah organisasi seni, it's a big deal. Terus contohnya mendapat pengakuan dari orkestra di Singapura, itu berarti kualitas artistik kita meningkat, kayak gitu sih. Jadi pengakuan dari lembaga-lembaga yang udah jauh lebih ahead daripada kita akan quality yang kita deliver. Oke. Kalau kita puterin ya, artinya dari performa. Tadi kan performanya sebenarnya intinya harus bisa diukur ya, gitu, sama dengan KPI bisnis. Seberapa penting sih kita mencapai KPI tersebut untuk menarik kembali adanya donatur tambahan gitu? Artinya
donor baik CSR, corporate maupun retail itu seberapa ngelihatnya sih pencapaian KPI, atau misalnya kalau misalnya di Kang Ridwan misalnya apakah orang-orang yang memang punya kepedulian terhadap NTT itu nggak peduli apa yang dilakukan IBM itu pasti nyumbang, atau misalnya kalau di Bandung Philharmonic nggak peduli apapun yang dilakukan Bandung Phil selama gerakannya bergerak di bidang musik, saya mau nyumbang deh gitu. Jadi KPI itu seberapa penting sih diinformasikan ke calon donor? Airin dulu. Kalau kita karena bentuk eventnya konser, dan konsernya itu semua orang yang nyumbang tuh bisa datang kan, dan akan kemungkinan besar akan datang kecuali kalau mereka nggak hadir di tempat. Mereka bisa ke konser berikutnya kalau waktu yang konser yang satu mereka berhalangan. Jadi mereka bisa lihat dengan istilahnya mata kepala sendiri sih kegiatan yang terjadi, dan mereka bisa evaluasi sendiri apakah itu worth it for them to donate again or not for the next one gitu. Kalau misalnya untuk yang mereka nggak bisa lihat sendiri, ya itu perlu banget sih kalau kata saya. Dan KPI itu kan apa ya, laporan itu penting dan it builds trust, kepercayaan dari mereka ke kita. Dan kalau kata saya itu sangat berpengaruh kepada tingkat donasi, tingkat kepercayaan itu. Ya, oke. Ya, thank you. Kang Ridwan gimana, Kang? Ya, jadi salah satu bedanya Insan Bumi Mandiri sebagai platform crowdfunding itu kan kita sebagai implementator juga ya Mas ya. Jadi kalau mungkin yang lain itu sebagai hub ya galang dana, tapi sebagai implementatornya memang kan biasanya NGO yang lain. Tapi kita sebagai hubnya iya, sebagai platformnya iya, tapi juga kita implementasi. Jadi seberapa penting KPI tadi, kenapa orang harus donate lagi? Pertama sih memang depend on programnya gitu ya. Ketika kita tadi visinya apa IBM itu kan memang gimana caranya kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia Timur itu ya, bisa orang yang menyampaikan informasi itu kepada orang-orang di wilayah Indonesia yang lain gitu, karena saya. Jadi itu yang pertama. Terus kedua, gimana sih cara kita ngebangun tadi kepada para donatur kita gitu ya, tentang mengabarkan ini loh dana-dana yang sudah disalurkan itu jadi program ini loh. Kita ada satu tim namanya relation, jadi itu yang memang memanage data-data donatur dari yang sudah bertransaksi gitu. Ya termasuk menyampaikan report, menyampaikan perkembangan situasi-situasi program di NTT. Jadi untuk mendekatkan penyaluran program kita ke para donatur, dan itu memang di maintenance setiap bulannya gitu, untuk di para donatur. Disampaikannya nih melalui apa, Kang? Kan kalau crowdfunding kan berarti donornya sangat banyak ya. Gitu. Ya. Channelnya kita ada WhatsApp, ada email kali untuk broadcast ke donatur. Oke. Jadi WhatsApp, ada email ya. Di luar channel-channel digital yang dipakai apa lagi, Kang? Untuk apa, Mas? Untuk komunikasi secara umum, gitu, baik donor maupun calon donor. Kalau kita ada di Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, email, sama kemitraan dengan pihak ketiga, baik itu crowdfunding, yang lain itu kayak model Kita Bisa itu juga salah satu channel dari kita. Oke. Airin mungkin mau nambahin sesuatu? Ya, kalau kita sih ketemu langsung ya, jadi membangun relationship. Karena memang masih tergantung pada ya mungkin 10, 15, 20-an lah ya orang-orang kunci yang memberikan dana yang cukup besar. Jadi itu masih dalam angka yang bisa di-maintain secara langsung gitu.
benar-benar really close relationship maintain. Oke. Mungkin sekarang kita pindah ke area digital marketing ya, gitu. Jadi baik Bandung Philharmonic maupun Insan Bumi Mandiri kan menjalankan digital marketing, mungkin goalnya agak berbeda, skopnya juga agak beda. Cuman mungkin pertanyaan saya adalah why gitu. Kenapa pertama kali apa alasan pertama kali itu memutuskan menjalankan yang namanya digital marketing? Gitu. Mungkin dari Airin dulu. Kalau saya karena memang yang tadi saya bilang, karena kita basisnya masih sedikit orang memberikan banyak dana, aku rasa kita harus buka channel juga di mana kita punya revenue or donation stream dari banyak orang memberikan sedikit dana. Dan cara untuk melakukan itu zaman sekarang ya no other way bagi saya except for digital marketing gitu. Makanya kita memutuskan untuk invest ke arah sana juga. Oke. Kalau Kang Ridwan gimana, Kang? Kalau kita mungkin karena cara itu yang efektif yang kita temukan saat itu, cara yang paling efektif gitu. Tadi kan udah nyoba proposal, udah nyoba canceling, udah nyoba kesana sini, ternyata nemu ini ya ternyata itu namanya digital marketing gitu ya, cara begitu tadi. Dan itu yang cara paling efektif akhirnya kita lakukan yang itu. Gitu. Oke. Ya, jadi karena memang kebetulan berarti, Kang. Kebetulannya pas ya, Kang. Oke, jadi satu pertanyaan yang kami ajukan ke seluruh audiens itu adalah persepsi seluruh audiens soal gimana digital marketing itu bisa membantu sebuah gerakan sosial. Gitu. Ini saya share screen di saya, gitu. Seperti yang bisa dilihat di sini tuh paling banyak menjawab digital marketing itu bisa membantu brand building, bangun kredibilitas. Jawaban paling banyak kedua, digital marketing itu bisa digunakan sebagai corong edukasi. Gitu. Jadi tujuannya bukan cuma buat brand building organisasi doang, tapi memang jadi corong lah gitu buat banyak hal. Yang ketiga itu buat funding. Gitu. Ada 15% itu yang menjawab bahwa kayaknya digital marketing ini belum bisa berfungsi banyak. Gitu. Kalau menurut Kang Ridwan dan Airin, pendapat masing-masing nih soal itu. Sebenarnya menurut Kang Ridwan dan Airin, benar nggak sih digital marketing itu bisa membantu brand building, bisa membantu penyampaian pesan-pesan edukasi dan sebagainya. Kalau kita biasanya tanyain pertanyaan ini ke audiens yang basisnya bisnis, tujuan utama digital marketing biasanya clear sales, meningkatkan omset, revenue dan sebagainya. Cuman yang menarik di sini kan orang menempatkan tujuan finansial sebagai urutan ketiga, bukan urutan ke satu gitu. Jadi kalau pendapat Kang Ridwan dan Airin tuh soal ini gimana sih? Dari Kang Ridwan dulu mungkin. Kalau di Insan Bumi Mandiri ini kerasa banget sangat-sangat signifikan ya Mas ya. Jadi tadi kita kan nemu pain sebagai konsultan CSR yang tidak menemukan segmen gitu ya, sebagai lembaga baru yang tidak dikenal. Nah, jadi fenomena waktu di 2016 itu adalah kita ketemu platform crowdfunding itu, Mas. Jadi kita campaign di sana, terus impact-nya itu satu memang ke program terdanai, yang kedua itu adalah ke brand-nya sendiri. Gitu. Jadi istilahnya numpang traffic lah gitu Mas, dengan platform crowdfunding itu. Jadi Insan Bumi Mandiri yang saat itu belum dikenal, tapi kita mengkampanyekan secara konsisten terus-menerus tentang NTT, akhirnya secara perlahan kita dikenal sebagai ini Insan Bumi Mandiri sebagai NGO yang concern ke NTT ya gitu. Jadi itu korelasi juga. Lebihnya ke fundraising. Jadi termasuk Insan Bumi Mandiri ini kan 100% online Mas. Jadi nggak ada donasi offline sama sekali. Donatur kita retail dan online gitu. Jadi digital marketing impact-nya ke organisasi itu benar-benar sangat-sangat powerful tadi ya, sangat-sangat efektif buat NGO untuk menggalang dana ataupun untuk
kebutuhan tadi membangun brand dan lain sebagainya. Rasa banget lah kalau sama kita. Ya. Kalau Airin gimana di Bandung Philharmonic? Kalau saya mungkin mirip yang tadi yang crowdfunding ya, karena kita baru mau mulai melangkah ke arah digital marketing, jadi mungkin aku belum bisa ngomong secara pendapat pribadi experience yang gimana. Namun ya itu sih, kita memutuskan untuk melakukan hal itu karena menurut kita memang kayaknya ini saatnya untuk masuk ke sana. Jadi memang dengan tujuan untuk memboost branding kita dan untuk menyampaikan pesan kepada audiens yang jauh lebih banyak, dan juga ada revenue stream yang baru yang terbuka dari digital marketing itu. Oke. Tapi artinya sebenarnya di sini untuk organisasi non-profit digital marketing itu value-nya multidimensional ya, gitu kan. Artinya bukan cuma tujuan non-profit, tujuan funding doang gitu, tapi memang ada branding dan lain sebagainya. Ini kan biasanya agak berbeda dengan organisasi bisnis yang menjadikan digital marketing itu untuk sebagai alat mencapai mendorong sales doang gitu. Branding boleh, asal salesnya bagus dulu gitu. Kalau salesnya bagus baru tuh mikirin branding. Gitu. Kalau di organisasi profit itu, ini ada satu pertanyaan yang menarik ya gitu. Kalau di organisasi profit itu kan sebenarnya marketing itu budgetnya katakanlah sifatnya fix ya, gitu, sama dengan budget-budget lainnya. Nah, untuk organisasi non-profit, berapa persen budget sih sebaiknya yang dialokasikan untuk digital marketing? Atau misalnya kalau belum ada skema di IBM atau Bandung Phil, gimana ngambil keputusan soal budget digital marketing di organisasi masing-masing? Mungkin dari Airin dulu ya? Kita sih kurang lebih sekitar 30%. Yang kita cap di 30% maksimal. Itu budget untuk keseluruhan, aktivitas marketing secara keseluruhan. Sorry, ya itu untuk keseluruhan. Ya, dari situ baru kita alokasiin ke yang online, yang digital, dan yang offline. Oke. Jadi memang dari tahun ke tahun cap-nya tuh di 30% ya? Experience-nya gitu sih, kalau di bawah 30%, you don't get enough people, you don't get enough mass. Kalau di atas berlebihan dan donatur jadi nanya juga, ini sebenarnya kerjaan kalian marketing juga atau apa gitu. Jadi memang itu di angka yang bisa diterima untuk donatur dan juga menghasilkan cukup hasil yang kita perlukan. Oke. Menarik. Kalau Kang Ridwan gimana, Kang? Jadi kalau di dunia sosial itu kan memang ada memang aturan-aturan umum yang jadi guidelines. Kayak misalkan aturan di Kemensos bahwa biaya operasional dari donation itu berapa persen sih yang boleh jadi biaya operasional gitu. Terus ada mungkin kalau di lembaga zakat ya lembaga zakat ada juga aturan-aturan yang memang berapa persen. Jadi kita tetap menjadikan itu sebagai pegangan, sebagai rujukan bahwa oke, operasional ini katakanlah 20%, 20%, kalau di Kemensos itu 20%. Nah, dari 20% itu ya gimana caranya turunannya menjadi biaya operasional yang cukup untuk implementasi operasional keseluruhan NGO-nya. Oke. Pernah ada titik di mana ini nggak di IBM maupun Bandung Phil ketemu sama kondisi di mana harus ditingkatkan di luar kebiasaan gitu. Misalnya kalau di Kang Ridwan tadi di atas 20%, atau misalnya Airin tadi di atas 30%. Misalnya melihat, waduh ini kayaknya kita mesti invest rada gede nih buat inisiatif marketing ini. Pernah ketemu kondisi kayak gitu nggak? Sering ya. tapi kita ngejagain sih, Mas. Biasanya justifikasinya gimana, Kang? Umum ya, terus kan kita ngelihat juga akumulatif capaian 1 bulan gitu. Jadi ketika ketemunya dalam 1 bulan itu bisa jadi ada berapa puluh campaign yang naik gitu. Ada berapa puluh campaign. Jadi kita ngejaganya itu dengan report progress. Misalkan sepekan itu harus report progress 2 kali. Jadi misalkan ini naik nih tapi lebih sedikit gimana? Mungkin ini bisa disubsidi dengan campaign-campaign yang lain yang bagus yang di bawah itu. Jadi kita nge-report progress selama pekanan, tapi ngelihat nanti capaiannya secara akumulatif dalam 1 bulan.
Oke. Kalau Airin pernah ketemu kondisi kayak gitu? Sering juga sih, cuman kita biasanya cukup strict karena kan kita ada yayasan juga. Jadi kalau walaupun kita ketemu situasi kayak gitu, kalau kita pakai lebih, pasti dipertanyakan tanggung jawab ya. Jadi ya nggak bisa lebih sih, harus cari cara di mana entah gimana caranya nggak bisa pakai dana lebih gitu. Jadi bagian dari ya Ya komitmen cari dan cara lain transparansi lah tadi gitu. ya. Iya. Oke. Kalau dari perspektif Kang Ridwan dan Airin nih ya, eh, walaupun mungkin cara penggunaan digital marketingnya masih agak beda ya, cuman channel digital marketing yang dianggap paling efektif untuk mendatangkan awareness, terutama secara umum ya, bukan funding ya, tapi awareness secara umum tuh apa sih gitu selama ini? Awareness. Uh, di awal-awal kita nebeng traffic ya Mas ya. Jadi nebeng traffic ke yang memang ke platform crowdfunding yang sangat dikenal itu di Indonesia, kita masuk ke situ. Jadi orang mulai tahu. Nah, dari sana kita juga coba-coba buat ngiklan secara mandiri gitu ya, pakai Facebook dulu. Sekarang juga masih pakai Facebook, terus mulai ketemu trafficnya sendiri, sampai akhirnya tadi bangun platform sendiri. Dengan komponen perangkat digital marketing yang lainnya gitu ya. Jadi ya banyak channel yang dipakai. Oke. Ya, kalau Kalau di kita Bandung, kebanyakannya, kalau kita sama si Facebook, Instagram, terus kita di YouTube juga awareness-nya. ya. Sebenarnya yang menarik dari kedua organisasi ini adalah kalau di digital marketing kan ada istilah omni channel ya, penggunaan banyak channel secara terintegrasi gitu. Baik Bandung Film maupun IBM, setahu saya kan menggunakan ada iklan, ada YouTube, ada medsos gitu, ada email gitu. Strateginya macam-macam lah gitu yang dijalankan. Tapi kan di titik ini kan Bandung Film maupun IBM udah punya yang namanya audience. Artinya rasanya peserta programnya Bandung Philharmonic itu udah luar biasa banyak gitu yang pernah ikutan, mungkin yang jadi database-nya juga banyak, database email banyak, donatur di IBM juga sangat banyak gitu. Kalau mungkin ini sharing opini ya, kalau misalnya kita bergerak baru pertama kali menjalankan organisasi sosial dan kita ingin membangun awareness. Kalau masing-masing, kalau kita belum bisa menggunakan seluruh channel itu, kalau menurut Airin dan Kang Ridwan, channel apa yang sebenarnya awalnya bagusnya kita pakai nih? Kang Ridwan dulu mungkin. Tergantung ya Mas ya. Maksudnya tergantung si produk kitanya itu apa gitu ya. Kalau jasa apa gitu ya, kalaupun programnya apa. Yang jelas kekhasan program ini nanti menentukan juga channel yang akan diambil. Kayak model misalkan NGO ya. NGO itu kan program charity biasanya atau program Komdev kan itu memang ada ada arus besarnya gitu ya. Yang tadi saya contohkan kayak misalkan nebeng traffic itu kalau untuk di awal-awal itu sangat-sangat efektif gitu. Dari mulai organisasi yang tidak dikenal, kemudian muncul di satu platform yang trafficnya sangat besar, orang terbiasa ke sana, kita mulai dikenal, itu jadi salah satu pendongkrak untuk awareness ke calon donor kita gitu. Itu. Terus yang kedua yang tadi kita mulai mengenalkan diri produknya kekhasannya sebagai apa gitu. Mungkin itu kalau ketika kita sudah menemukan kekhasannya kita gitu ya. Kalau insan mandiri kan tadi ya sangat spesifik gitu. Membangun masyarakat yang ada di wilayah-wilayah terpencil atau wilayah-wilayah NTT gitu. Akhirnya kita dikenal sebagai itu ketika kita sudah punya poin di situ, itu sudah bisa mengenalkan sebagai sendiri gitu Mas, baik itu misalkan di Facebook atau di Instagram, baik itu yang organik ataupun yang iklan. Itu sih kalau dari pengalamannya insan mandiri sendiri. Oke. Ya, Kalau Airin aku gimana? setuju sama itu. Setuju banget. Dan juga mungkin tambahin itu sih. Jadi
ngomong mouth to mouth, tapi mungkin selalu kalau dulu sih kita dan tetap kita tuh milih leader daripada komunitas-komunitas yang mau kita tuju. Jadi misalnya kita mau menuju komunitas pendengar seni di sini, misalnya di ITB. Nah, kita mencoba mencari sasaran leader-leadernya siapa aja dan kita ngelobi ke leader-leadernya itu. Jadi dari sana mereka bisa turunin ke bawahnya, kayak gitulah. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang agak berat ya, gitu, tapi rasanya relevan dengan masa ini. Di tengah kita lagi berhadapan sama pandemi ya, krisis ini. Gimana cara masing-masing organisasi itu berhadapan gitu? Maksudnya implikasi dari si pandemi ini baik untuk IBM maupun Bandung Philharmonic itu apa aja sih? Gitu. Terutama untuk penyelenggaraan program-program. Kalau WFH kan kita semua jadinya WFH ya. Aku duluan ya. Boleh. Kalau misalnya kita mungkin dari kalian atau dari audiens juga udah sering lihat di berita ya. Jadi semua yang berkaitan dengan event, dengan sektor pertunjukan, seni itu kolaps. Baik dari yang pemusiknya, yang tampilnya, atau sampai stage crew-nya, sampai IO-nya, semuanya tiara ada. Jadi memang kritis banget sih kalau misalnya menurut aku, soalnya yang kolaps itu satu sektor, bukan cuman titik-titik tertentu, tapi kayak semuanya jeblos gitu. Nah, itu jadi hampir menjadi nol dan ya susah banget sih sebenarnya, pada stres gitu. Dan kenalan semua teman-teman saya yang bekerja di sektor ini, actors, actresses pun sama, film gitu kan, mereka berikutnya pas misalnya ini nggak selesai dengan cepat, mereka berikutnya yang akan jatuh dengan sangat cepat gitu sih. Segitu dulu, silakan Kang Ridwan. Kalau di kita sempat nge-lag Mas. Jadi nge-lagnya itu kan memang COVID ini jadi isu dunia ya, isu dunia, orang-orang terfokus ke sana gitu, dan terus masuk ke Indonesia gitu ya, di kota-kota besar dan sebagainya. Jadi awalnya kita juga terutama kita kan kampanye-kampanyenya itu pedalaman ya Mas ya. Jadi di NTT, di Sulawesi, di Sumatera yang pedalaman, yang orang-orang tuh memang mengkhususkan attention kalau ke sana itu gitu. Jadi yang tinggal di kota ada ya NTT gitu. Tiba-tiba sekarang di wilayahnya masing-masing yang base-nya donors kita itu memang dipusatkan perhatian sama COVID gitu. Jadi sempat ngedrop dulu, tapi akhirnya apa nih yang kita bisa optimalkan gitu dengan isu COVID ini. Akhirnya ya udahlah, yang kayaknya kita bantu yang bisa kita bantu aja deh, mulai dari yang kita bisa bantu. Akhirnya kita naikin campaign COVID untuk yang di wilayah Bandung. Ternyata ada juga donatur-donatur kita, nggak hanya NTT tadi ya, ternyata ada juga yang fokus karena itu dirasa bisa naik dan efektif, programnya banyak yang bantu. Akhirnya mungkin di COVID ini termasuk kita juga pada akhirnya memilih kita bantu juga untuk yang di wilayah perkotaan ya, karena memang tadi ya, kalau sekarang kan memang urgent, jadi semua orang itu butuh bantuan. Jadi yang menarik itu pas kita kita campaignin APD dulu ya, pas awal-awal tuh banyak rumah sakit yang nawarin secara organisasi ke kita gitu Mas. Insan Bumi Mandiri ini bisa bantu nggak buat ini, bisa bantu nggak? Artinya kan memang urgent juga, yaitu tadi rumah sakit yang membuat bantuan. Akhirnya ya nggak apa-apa lah, di kondisi yang sekarang kita naikin di luar NTT juga. Dan ya ternyata banyak juga gitu atensi dari para donaturnya IBM, nggak hanya ke NTT tapi juga ke programnya COVID di sini. Emang aku mungkin bisa tambahin dikit lagi, boleh. Go ahead. Jadi kita sih melalui suatu proses di mana
kita harus benar-benar nanya kepada diri kita sendiri, so what are we doing? Why are we here? Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang di awal tuh kayak muncul lagi dan harus kita hadapi dengan menghadapi realita dunia yang ke depan dan cara kalau saat ini selesai, apa sih yang harus dilakuin untuk ngebangunnya, itu kira-kira kayak gimana. Nah itu tuh harus, itu sekarang lagi kita geluti di dalam pikiran kita gitu, satu demi satu. Dan apa yang kita benar-benar percaya, value kita, itu harus benar-benar kita, istilahnya kayak balik lagi ke situ, back to basic, dan kita pegang gitu. Kenapa kita tetap mempertahankan digital marketing kita? Karena salah satu dari yang penting itu we have to deliver our music kepada audiens, karena itu mungkin bisa memberikan mereka pengharapan atau memberikan mereka kesenangan walaupun hanya untuk 5 menit, 10 menit. Dan karena kita nggak bisa ngelakuinnya live sekarang, ya only with digital gitu. Iya, iya, memang sekarang kerasa banget ya gitu, semua orang kan jadinya beralih ke yang namanya media digital ya gitu. Cuman memang penting sekali banyak brand yang memanfaatkan digital marketing bukan cuma buat jualan di titik ini gitu, tapi ini kan jadi penyambung kita semua ya gitu. Mungkin 2 bulan yang lalu jarang dari kita yang pakai Zoom, sekarang kita pakai Zoom dan sebagainya gitu. Interesting. Yang mungkin ini pertanyaan penutup ya gitu, karena kita udah bentar lagi habis waktunya. Rasanya poin Irene tadi sangat menarik ya gitu. Kita tuh ngapain sih sebenarnya, itu rasanya ada di kepala semua orang sekarang kan. Where do we go from here dan sebagainya. Jadi mungkin pertanyaan penutup yang ingin saya ajukan ke Irene dan Kang Ridwan adalah Bandung Phil dan IBM habis ini mau kemana sih arah yang dituju gitu, especially dengan melihat kondisi Indonesia saat ini gitu, mau bergerak ke arah mana, dan mungkin gimana caranya masyarakat luas itu bisa terlibat gitu dalam masing-masing gerakan gitu. Apakah misalnya sebagai volunteer, sebagai relawan, atau misalnya cuman sebagai mungkin pengamat atau apapun gitu. Mau dari Irene dulu mungkin? Boleh. Kalau misalnya terdekat sih, kita ada bincang-bincang dengan salah satu komposer kita, pembuat lagu itu besok jam 7 live di Instagram kita, Bandung Phil, Phil-nya PHIL. Lalu 2 minggu ke depan juga kita ada konten yang akan kita keluarkan di YouTube kita. Salah satunya itu konser buat anak-anak. Jadi sekarang kan anak-anak lagi semua di rumah dengan keluarga. Jadi hal yang bisa ditonton barengan dengan keluarga, berkualitas dan edukatif dan menarik buat anak-anak. Lalu yang minggu depannya lagi adalah salah satu konser yang akan kita naikkan di YouTube kita. Nah, cuman yang memang itu kan jangka pendek. Untuk jangka panjang sih ini mah sharing aja ya. Sharing, bukan sebuah langkah yang udah kita putuskan bersama. Cuman beberapa hal yang saya pikirkan sebagai leader daripada organisasi itu, menurut saya sih harus dipikirin juga support untuk kemungkinan transisi sektor untuk mungkin ada beberapa pemusik yang nggak bisa bertahan dalam 1 tahun katakan ya. Katakan ini ekosistem kembali itu butuh 1 tahun, paling maybe, who knows, maybe 2 tahun. Nah, kalau selama itu mereka nggak bisa bertahan, nggak ada cara lain, harus dipikirkan untuk transisi ke sektor yang mungkin itu bukan training utamanya mereka. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Nah, itu salah satu yang lagi kita pikirin, mungkin kita bisa support ke arah sana gitu. Dan harus lagi didata sih, mungkin siapa aja yang kritis dan perlu disupport untuk ke arah sana. Gitu. Oke. Tadi itu katanya mau ada launching premier ya di Iya. Itu rencananya tanggal berapa? Yang premier simfoni itu 30, satu tanggal 30. Kalau yang konser barengan anak-anak itu konser Under Our Sea, di bawah laut kita, itu tanggal 23, Sabtu tanggal 23 Mei. Oke, dan masyarakat itu bisa lihat itu di YouTube-nya Bandung Phil. Oke, jadi buat rekan-rekan yang mendengarkan, kalau memang ada waktu rasanya coba subscribe ya gitu channel Bandung Phil. Nanti saya share linknya gitu supaya nanti ketika premier kebagian tuh gitu tayangnya. Kalau dari Kang Ridwan gimana Kang? IBM mau kemana abis ini Kang?
Kalau yang terdekat kita masih di program Ramadan ya, Ramadan, terus yang terdekat selanjutnya Kurban. Jadi Kurban ini jadi salah satu program yang concern kita juga karena gerak ekonomi masyarakat di NTT, gerak perekonomian di masyarakat di NTT itu kan relatif sangat-sangat lambat gitu ya. Nah, dengan Kurban ini kita beli dari masyarakat lokal, terus distribusi ke sana juga, jadi tidak hanya distribusi daging, tapi juga distribusi ekonomi dari kota ke desa itu yang sangat-sangat signifikan lah gitu. Makanya kita kawal untuk yang program terdekatnya itu. Kalau ditanya kedepannya gimana, tadi setuju sih yang transisi ya, saya menggarisbawahi yang transisi itu. Termasuk kita juga kemudian berpikir tadi, kalau sebelumnya Insan Bumi Mandiri ini sebagai lembaga yang wilayah terpencil pedalaman yang sekarang alhamdulillah gitu ya eksis di daerah, terus masuk ke kondisi COVID ini ternyata kita bisa memberikan impact yang luas gitu dengan ya tadi di wilayah Bandung, di wilayah Jakarta dan sebagainya. Kita berpikir sempat berpikir gimana caranya dengan sekarang yang sudah ada gitu ya, platform crowdfunding, tim digital marketing dan lain sebagainya itu bisa juga memberikan dampak yang lebih luas lagi gitu Mas. Tapi yang sudah berjalan tetap sekarang berjalan, tapi gimana caranya dengan segala source yang ada ini kita bisa memberikan impact yang lebih luas lagi. Itu sih yang sedang dipikirkan concern sekarang. Ya, jadi rasanya mungkin pesan yang bisa kita sampaikan juga ke semua orang yang melihat session ini adalah kalau misalnya mungkin sekali-sekali diminta masuk ke websitenya IBM ya Kang ya, gitu insanbumimandiri.org gitu. Di sana banyak sekali campaign gitu, ada campaign edukasi ya, ada campaign kesehatan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang di titik ini kan rasanya sangat penting kita saling berpegangan tangan lah ya gitu, saling bahu membahu untuk sama-sama memperkuat diri lah gitu. Oke, sayangnya waktu kita udah habis gitu. Saya selalu ngerasa excited, terinspirasi kalau ngobrol sama Kang Ridwan dan Irene gitu. Jadi mudah-mudahan perasaan yang sama bisa dirasakan oleh semua orang yang hadir gitu. Dan terima kasih sekali atas waktu 1,5 jam ini untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan krisis ini segera berlalu. Mudah-mudahan masing-masing organisasi bisa menemukan cara terbaik ya untuk menjalankan role-nya. Gitu. Mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan oleh Irene dan Kang Ridwan untuk seluruh audiens yang lagi nonton webinar ini. Aku dulu aja boleh. Gimana aku dulu aja ya. Setiap kali ada kayak kesusahan dan sekarang kita semua dalam kesusahan, kayaknya the only way is to face reality. Harus benar-benar kita menatapnya, berpikir apa yang bisa dilakuin. Kalau nggak gini gimana, plan A sampai Z. Life is about plan B. I learned that. Plan A kita jarang sekali berhasil. Life is about plan B. Gimana caranya kalau nggak ada, berpikir ada nggak plan C, berpikir ada nggak plan D. Kalau kita kabur aja dari realita, kita jadi nggak kemana-mana gitu. Kita cuma bener-bener nungguin apokalips rasanya gitu deh. Jadi just face reality, think hard, and then try it. Yeah. Oke, kalau dari saya ya hampir sama juga sih. Jadi sampai di internal Insan Bumi Mandiri itu kata gimana caranya itu jadi semboyan gitu Mas. Itu berlaku untuk semua hal gitu ya. Ketika kita menemukan hal yang sulit atau ingin mencoba sesuatu yang baru, yang penting lakukan dulu ya gimana caranya sampai itu bisa berhasil gitu. Meskipun akan menemukan kegagalan-kegagalan, akan menemukan hambatan-hambatan tidak sesuai dengan yang direncanakan, tapi itu sangat jauh lebih baik daripada tidak melakukan apapun.
Iya, luar biasa Kang. Jadi ya mungkin sebagai penutup ya, gitu. Again terima kasih ya atas sharingnya gitu. Again saya ingin nge-share lagi ke seluruh audiens. Kang Ridwan dan Airin ini mungkin bisa disebut melakukan hal yang buat mayoritas dari kita tuh impossible. Yang satu bisa bangun orkestra yang kemudian punya pamor, punya exposure yang luar biasa gede. Yang satu bisa bangun organisasi yang dari Bandung jauh-jauh ngebantu masyarakat NTT gitu. Tapi rasanya kuncinya udah di-share gitu, baik sama Kang Ridwan sama Airin ya. Nggak nyerah gitu, terus berusaha apapun caranya. Kalau nggak ketemu caranya, cari terus gitu caranya. Mudah-mudahan semangat itulah yang bisa kita bawa terus ya menghadapi krisis ini dan seterusnya supaya kita bisa menemukan cara yang make sense gitu buat kita untuk menjalankan kembali ke aktivitas kita sehari-hari. Jadi thank you again Kang Ridwan dan Airin untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol ya di sesi-sesi berikutnya. Sehat selalu. Salam buat teman-teman di Bandung Philharmonic dan di IBM ya. Oke, untuk seluruh audiens, seluruh peserta, rekaman acara ini nantinya bisa diakses di talkdigital.com/webinar bersama sama webinar-webinar kami lainnya. Di luar itu juga sebenarnya Talk Digital baru saja merilis satu platform yang namanya Dex. Itu adalah konten gratis digital marketing, semua soal digital marketing, konten-konten pembelajaran, soal email, soal iklan dan lain sebagainya. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi terima kasih atas kehadiran semuanya dan sampai bertemu lagi. Dan selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan ibadah puasa. Thank you semuanya. Thank you ya. Halo Mas. Sama-sama, thank you. Nanti share ya linknya ya. Yep. Oke, I will. Oke, kalau gitu. Sampai ketemu lagi ya. Oke, aku harus pergi. Mungkin, Kang Ridwan, sangat senang berkenalan dengan Anda. Good luck for everything you're doing. Aku Sama, nanti Mbak. lihat-lihat juga Insan Bumi Mandiri Ada IG, Mbak. Ya, saya lihat keep in touch IG. Oh ya, ada Bandung PH.